Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudara muslimku dimanapun berada? Semoga Allah selalu melindungi kita dalam rahmatnya, dan semoga Allah selalu menjagakan hati kita dari kesyirikan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250, yang artinya tidak ada paksaan di dalam penganut agama, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya sudah jelas, sudah datang perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat, antara yang hak dan yang batil. Secara lahiriah, secara umum, ayat ini akan kita tamsilkan keluar, yaitu umat Islam dilarang memaksakan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Orang-orang Islam dilarang berdakwah atau memaksa orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Karena tugas para ulama sejauh ini adalah mempertahankan orang di dalam Islam supaya jangan keluar, bukan memaksa orang luar agar masuk ke dalam Islam. Intinya tugas para ulama menjaga orang di dalam supaya jangan keluar, bukan mencari-cari orang dari luar supaya dimasukkan ke dalam. Sebab di dalam Islam sudah tertulis jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh memaksakan agama-agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Tidak boleh seorang Islam, seorang dai di dalam Islam memaksakan orang lain di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Ini ayatnya kalau kita arahkan keluar. Bagaimana kalau ayat ini kita arahkan ke dalam diri kita? Dan memang sudah semestinya begitu, karena Al-Quran ini diimani oleh orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang mukmin. Tentu saja lebih baik ayat ini kita arahkan ke dalam. Tidak ada paksaan di dalam agama kalau sudah nyata yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka dari itu, begitulah kita di dalam beribadah sehari-hari. Berpuasa karena terpaksa, sholat karena terpaksa, zakat pun kadang-kadang ada karena terpaksa. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau kita ingin mau memeriksa hati kita, sedikit banyaknya, kadarnya pasti ada rasa keterpaksaan itu, dan memang seharusnya dipaksakan. Tapi dalam hal ini rasa terpaksa itu pasti ada, walau hanya sedikit. Maka di sini dianjurkan teruslah berbuat kebaikan, teruslah berbuat yang baik, teruslah melakukan ibadah kepada Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sambil berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah menunjuki kita jalan yang hak dan yang batil tadi, agar kita tahu meninggalkan yang batil dan mengerjakan yang hak. Dan apabila sudah bertemu yang hak dalam hati kita, apabila kita sudah mendapatkan yang hak di dalam batin kita, apabila kita sudah berada di dalam yang hak di dalam kehidupan jiwa kita, maka demi Allah saat itu terjadi tidak ada lagi paksaan di dalam agama. Artinya tidak ada lagi keterpaksaan pada pribadi kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Artinya kalau selama ini ada rasa terpaksa di dalam hati kita dalam mentaati Allah, itu berarti hati kita belum menemui yang hak, belum menemui yang hak, belum menemui kebenaran, belum terpisah antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati kita masih bercampur aduk antara hak dan batil, antara benar dan salah. Ini membuat kita kadang-kadang ragu terhadap Allah. Kadang-kadang kita dalam beribadah ada rasa terpaksanya, sebab belum nyata yang hak,
Tapi apabila sudah nyata yang hak, maka insya Allah tidak ada paksaan dalam agama. Artinya setiap individu kita melakukan ibadah kepada Allah, menyembah Allah, melakukan perintah Allah, semua karena keridhaan Allah dengan keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Namun jika yang hak dan yang batil belum terang di dalam hati kita, yang benar dan yang salah belum terang di dalam batin kita, malah hak dan batil masih bercampur di dalam hati kita, maka setiap apa yang kita lakukan, perintah Allah yang kita kerjakan, pasti ada rasa keterpaksaan di dalamnya. Maka ayat selanjutnya sambungan dari ayat tersebut, dan barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini dapat kita ketahui bercampur yang hak dan yang batil di dalam hati kita adalah tagut, sesembahan lain di dalam hati kita. Jika kita beribadah, melakukan perintah Allah, ada yang selain Allah di dalam hati kita, maka itulah yang akan menimbulkan rasa berat di dalam beribadah. Maka beribadah selalu ada rasa keterpaksaan, dan memang itu baik. Lebih baik kita memaksakan diri kepada Allah daripada setan yang memaksa kita untuk mengikuti jalannya. Tapi teruslah memaksakan diri kepada Allah, tinggalkan tagut atau sesembahan selain Allah yang ada di dalam hati kita. Tinggalkan itu semua kalau kita ingin mendapatkan yang hak di dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tali Allah itu adalah hak. Tali Allah itu adalah sesuatu yang kuat, yang tidak akan pernah putus. Maka kalau masih bercampur antara yang hak dengan yang batil, tagut dan Allah masih bercampur baur di dalam hati kita, insya Allah sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan keikhlasan. Maka semua yang kita lakukan atas dasar keterpaksaan, atas dasar keterpaksaan yang ada di dalam diri kita. Semoga ini semua ada manfaatnya, dan kedepannya mudah-mudahan kita berhasil menata hati kita, berjuang dan berjihad untuk mengalahkan segala macam tagut di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, agar Allah memberikan kita kekuatan untuk melawan itu semua. Dan semoga sebelum akhir hayat kita, kita sudah menemukan yang hak di dalam hati kita, agar segala ibadah dan perintah Allah, juga larangan Allah, tidaklah kita melakukannya dengan berat hati, tidaklah kita melaksanakannya dengan terpaksa, tapi karena kita ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini semua ada manfaatnya. Semoga kita semua selalu dianugerahkan Allah keimanan sampai akhir hayat kita, ketakwaan sampai akhir hayat kita. Usikum binafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.